buat konten sesuai skill. Kenapa buat konten sesuai skill? Kenapa harus seperti itu? Gimana penjelasannya? Oke, kita ikuti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Budi Tutor. Selamat berjuang kepada teman-teman pemula yang sedang mengejar dolar. Begitu juga yang sudah mengejar dolar. Oke, kali ini kita ngobrol ataupun sharing tentang konten kreator. Seorang konten kreator itu akan langgeng dalam membuat kontennya itu ketika sesuai dengan hobi dia apa ataupun skill dia tentang apa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita akan membuat konten, kita melihat dulu tuh pada diri kita. Kita hobinya apa? Misalnya kita hobinya memasak gitu kan. Terus kita punya skill memasak enggak? Skill memasak saat ini gampang sekali, mudah sekali. Karena apa? Karena bisa lihat di konten juga. Konten memasak juga misalnya seperti itu. Nah, ketika kita hobinya memasak, terus skill bisa diolah dengan melihat dari konten-konten tentang memasak kan. Di situ kita coba sekali dua kali. Nah, setelah kita mulai agak bisa, tapi hobinya kita memasak dulu gitu loh. Skill bisa di apa namanya, kita bisa meniru dari konten tentang memasak kan seperti itu. Baru kita mulai membuat sebuah video. Mungkin kalau untuk awalan pemula itu satu video, ini kok ada kurang, ini ganti lagi, ini kok masih kurang, ini ganti lagi, bahkan sampai dua kali ataupun 3 kali memasak ya, pengalaman teman saya seperti itu. Akhirnya video yang ketiga ataupun yang keempat, wah ini yang paling bagus kan, paling bagus menurut dia gitu kan, belum tentu paling bagus menurut YouTube ataupun penggemar lainnya kan seperti. Tapi tidak masalah, itu udah berusaha keras. Jadi contohnya aja kan, punya hobi memasak, skillnya kurang bisa, tapi dia nonton beberapa kali, nonton konten tentang memasak, akhirnya mencoba, akhirnya membuat video sampai 3-4 kali akhirnya bisa. Tapi dasarnya hobinya memasak dulu seperti itu. Itu yang paling sederhana seperti itu. Nah, akhirnya dibuat konten tentang memasak, terus sekali, 2 kali, 3 kali, kok bagus. Akhirnya mulailah mengarah ke judulnya kita lihat konten tentang memasak, judul yang paling heboh itu apa kan, paling heboh, paling banyak pengunjungnya, komennya dan lain-lainnya apa gitu kan. Ternyata udah ketemu nih. Nah, dari situ akhirnya langkahnya itu buat lagi yang namanya kata kunci, terus dicari riset kata kunci di Google deh, itu banyak itu tentang memasak itu kan. Nah, setelah sampai itu akhirnya dikembangkan lagi. Dia udah buat video, buat judulnya yang menarik banget. Judulnya sekarang judul yang heboh itu luar biasa kan, seperti itu sebetulnya. Terus ada lagi ketika dia itu lihat kata kunci. Tapi sebelumnya juga dia bikin tumalis yang bagus itu dari mana? Tumalis yang bagus itu ketika kita melihat konten memasak yang tumalisnya bagus, pengunjungnya banyak, tumalisnya kok seperti ini, kok bisa bagus kan? Akhirnya meniru. Nah, dari situ mulai itu ada yang nonton 1, 2, 3. Nah, tapi dikembangkan lagi istilahnya tahapan-tahapannya tuh. Jadi dari dia udah bisa memasak, udah bikin video, terus judulnya yang menarik sekali. Nah, habis itu baru cumalisnya nonton video yang channel yang besar gitu kan. Nah, setelah itu baru tetap aja dasarnya dia mau mengunjungi sesama pemula, saling berkunjung, akhirnya komen, saling berkunjung balik dan lain-lain. Nah, setelah itu baru mulai mengkaitkan video pemula ini dengan video yang besar kan, yang satu tema seperti itu. Karena kalau untuk kunjungan
pemula itu apa? Pemula itu karena apa? Karena agar dapat subscriber dan bisa saling support kan seperti itu. Tapi tetap aja kita perlu mengkaitkan dengan metode apapun, istilahnya kita tetap harus mengkaitkan yang satu tema. Channel kita memasak yang besar, yang satu tema seperti itu. Tapi untuk apa, kunjungan sesama pemulanya itu tetap dari channel apapun nggak masalah, yang penting mau berkunjung ke tempat kita kan seperti itu. Cuma pada dasarnya yang saya katakan tadi, hobi kita apa, terus keahlian kita apa kan seperti itu. Nah setelah sesuai dengan hobi, terus keahliannya juga akhirnya bisa karena dia nonton dan pada dasarnya dia juga bisa gitu kan. Jadi yang pertama tuh hobi. Ketika hobi itu istilahnya sudah di hati itu udah luar biasa gitu kan, selain memasak misalnya hobinya mancing kan, bisa dikembangkan di channel mancing kan seperti itu. Ketika hobi itu istilahnya udah mendarah daging pada diri kita membuat channel YouTube tentang hobi yang ada hubungannya dengan hobi kita, itu akan kemungkinan besar akan langgeng seperti itu. Tinggal kita poles dengan aturan-aturan yang ada supaya channel itu berkembang ya. Judul menarik, jurnalis menarik, terus kata kunci sesuai dengan tema kita, terus kunjungan sesama pemula, terus mengkaitkan video kita dengan video besar yang satu tema, itu penting sekali. Tapi hobi yang paling mendasar itulah yang membuat langgengnya sebuah channel. Salah satunya karena sesuai dengan hobi. Kalau tutorial memang dia hobinya memberikan ilmu kepada orang lain, minimal ke anak kecil lah, kita ngajarin dia gitu kan. Kita bisa mengajar, larinya ke tutorial. Nah, tutorialnya macam-macam, ada tutorial YouTube, ada tutorial tentang pendidikan anak, tutorial tentang kehidupan dalam kehidupan manusia. Itu ada banyak juga, ada banyak yang booming juga seperti itu. Dasarnya kita hobi atau kita punya keahlian apa gitu, kita tuangkan di YouTube. Itu yang channel-channel yang akan berkembang, yang akan tapi syaratnya yaitu sesuai hobi, terus ya penuh kesabaran dan perjuangan yang keras. Itu akan langgeng. Insya Allah itu channel itu akan langgeng dan akan terus berkontribusi untuk membuat video yang sesuai dengan hobi dan keahlian tadi. Oke? Jadi hobi dan skill itu sangat penting. Terima kasih telah menonton Budi Tutor. Selamat malam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.